Kamu mau nggak punya rumah yang di bagian atas garasinya ada tempat buat duduk-duduk bareng teman seperti ini? Dan gak cuma itu, di bagian tengah rumahnya ada area taman yang asri, di mana di dalamnya ada area ruangan makannya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Dan ini adalah desain rumah di atas lahan 7 kali 12 meter. Pada desain rumah hari ini akan ada area taman tepat di bagian tengah-tengah rumah yang diapit dengan area dapur dan musola di kiri dan kanannya. Dan juga kemudian di bagian depan dan belakang akan ada area ruangan keluarga dan area kamar tidur utamanya. Kemudian rumah ini pun mempunyai area carport yang luas, di mana di area carport ini akan ada akses tangga menuju ke bagian area rooftop yang memiliki area ruangan duduk yang bisa kalian gunakan untuk kumpul bareng teman dan keluarga di bagian depan atas rumahnya. Setelah sekarang kita memasuki era yang baru, kita udah mulai bisa lagi nih kumpul bareng teman ataupun sama keluarga di luar rumah. Tapi kamu mau nggak kalau bisa punya rumah dengan sirkulasi udara yang baik, ruangan berkumpul yang nyaman, sehingga kumpul bareng teman dan keluarga itu bisa juga dilakukan di rumah kalian? Nah, ini yang menjadi konsep desain rumah hari ini ya. Dari bagian tampak depannya aja udah kelihatan tuh. Di bagian atas tengah rumah ada area duduk-duduk yang kayaknya nyaman banget. Kalau kita lihat dari sisi yang satu lagi, tampak depan rumah yang memiliki luas bangunan 90 dan budget 370 juta ini malah makin kelihatan keren banget tuh Kak. Sekarang kita akan mulai lihat bagian tampaknya. Kita mulai dari dinding pagarnya. Pada desain rumah kali ini, Gede nggak pakai panel conwood, melainkan dindingnya Gede finish lengkap dengan tali-tali air dan juga cat outdoor berwarna seperti motif kayu. Ini sebagai jawaban sobat gudang desain yang bertanya, ada nggak alternatif penggunaan panel conwood apabila dananya terbatas? Berlanjut kemudian di bagian depan kiri rumah akan ada area taman berukuran 4 kali 1,5 meter yang dindingnya Gede finish dengan batu alam Palimanan. Lalu ada yang seru nih Kak. Tepat di bagian belakang dari tamannya, Gede menggunakan perpaduan antara topian beton dan pasangan akrilik untuk memberikan kesan ada sebuah jendela besar di bagian tampak depannya. Padahal ini hanya kamuflase ya. Tapi kalau dilihat dari jauh, tampak depannya bisa langsung kelihatan keren banget. Berlanjut kemudian di bagian tengah rumah akan ada pintu kecil yang membawa kalian ke bagian teras, ke bagian pintu masuk utama rumahnya. Yang mana tepat di bagian atas dari teras inilah Gede sudah siapkan satu area yang bisa kalian gunakan untuk kumpul bareng teman dan keluarga di bagian atas depan tengah rumahnya. Yang mana area ini bisa kalian akses dari ruangan tangga yang ada di sampingnya. Ini ya Kak yang ada bukaan jendela, bukan ini mengarah dari ruangan tangga yang ada di belakangnya. Kita kembali dulu nih ke bagian tampaknya. Kalau Aganasista lihat di depan kanan itu ada area carport, yang mana di belakangnya itulah tangga yang membawa Aganasista menuju ke bagian area rooftopnya. Sekarang kita mulai masuk ke area halaman rumahnya yuk Kak. Kita akan mulai sama-sama lihat dulu dari area carport yang berada di bagian depan kanan rumahnya. Area carportnya Gede buat cukup besar dengan total ukuran 3 meter dikali 7 meter ya. Kalau mobilnya Gede hilangin lebih kelihatan nih kalau carportnya memang panjang banget. Carport ini terbagi menjadi 2 bagian. Tepat di bagian belakangnya, di bagian bawah tangga yang menuju ke area rooftop tadi, Gede sudah siapkan satu buah area parkiran motor berukuran 3 meter dikali 2,5 meter. Yang mana tepat di bagian area carport ini juga akan ada akses pintu samping yang langsung membawa Aganasista menuju ke bagian area dapurnya. Sekarang langsung aja ya, Gede mau ajak Aganasista untuk lihat dulu area rooftopnya nih. Kita akan melalui area ruangan tangga yang Gede buat dengan total ukuran 1 dikali 7 meter, di mana tepat di bagian ujungnya akan ada pintu geser yang membawa kalian menuju ke area rooftopnya. Ini nih Kak. Tepat berada di bagian atas dari garasi dan teras, ini adalah area rooftopnya.
Area rooftopnya Gede buat dengan total ukuran 3,75 meter dikali 3 meter ya kak. Dengan ukuran yang sudah cukup besar serta sirkulasi udara yang baik, area duduk-duduk yang berada di bagian atas carport dan terasnya ini udah nyaman banget untuk kalian gunakan untuk kumpul bareng teman dan keluarga di rumah kalian sendiri. Bagaimana nih kak, konsep area rooftop yang dijadikan area duduk-duduk di bagian atas garasi dan terasnya? Oke atau nggak oke? Coba nanti komen di kolom komentar ya. Sekarang Gede mau ajak kalian kembali ke bagian lantai dasarnya nih. Kita akan coba masuk dari arah pintu kecil ya. Kalau tadi kan kita masuknya dari arah garasi mobilnya. Dari pintu kecil yang ada di bagian tengah rumah ini, sesaat kita masuk kita akan melihat taman yang sudah kita lihat tadi dan juga area terasnya nih. Area teras yang menjadi area peralihan sebelum kita masuk ke dalam rumah ini, Gede buat dengan ukuran yang cukup besar juga nih kak. Total ukuran dari terasnya adalah 2 meter dikali 3 meter, di mana di dalamnya ada 2 buah kursi dan sebuah coffee table. Jadi kalau menyambut tamu yang formal, bisa juga nih di bagian terasnya ini ya. Di belakangnya itu ada bukaan jendela dari kamar tidur anaknya. Nanti kita lihat sama-sama. Sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam rumahnya kak. Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di area ruangan keluarga yang gak kalah nyaman dan punya sirkulasi udara yang baik. Area ruangan keluarganya Gede buat dengan total ukuran 4 meter dikali 2,5 meter, yang mana seperti kita lihat sama-sama ruangan keluarga ini berada di tengah-tengah, diapit dengan kamar tidur anak di bagian depan, dan juga ada bukaan yang mengarah ke bagian taman dan ruangan musola yang ada di belakangnya. Bukaan balok-balok yang mengarah ke bagian taman dan musola di belakang memastikan sirkulasi udara di bagian ruangan keluarga ini tetap baik sehingga kualitas udaranya tetap terjaga ya kak. Dari arah ruangan keluarga kita akan bergerak ke kamar tidur anaknya nih. Kamar tidur yang berada di depan kiri ini Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 3 meter, yang mana tepat di bagian sampingnya. Selain untuk memberikan kesan ruangan tidak terasa sempit, Gede sudah siapkan banyak bukaan yang mengarah ke bagian taman di depan dan juga mengarah ke bagian teras yang ada di sampingnya. Sehingga kualitas udara di kamar yang tidak terlalu besar ini tetap terjaga dengan banyak bukaan yang mengarah ke bagian luar dari kamarnya. Berlanjut kemudian dari arah kamar tidur anak kita kembali ke ruangan keluarga ya. Kita mau siap-siap lihat area taman yang ada di tengah rumahnya nih kak. Pasti udah pada gak sabar kan? Setelah tadi kita melihat area ruangan keluarga dan kamar tidur anaknya, Gede juga mau kasih lihat nih. Ruangan keluarganya selain ada bukaan yang mengarah ke taman yang ada di belakang, di bagian belakang sofanya ada juga bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian garasi motornya ya. Jadi sirkulasi udaranya makin oke deh tuh kak. Sekarang kita lihat taman tengahnya yuk. Taman yang berada di bagian tengah rumah ini boleh dibilang sebagai jantungnya rumah kali ini. Selain untuk bukaan udara dari ruangan keluarga, taman ini juga menjadi arah bukaan dari kamar tidur utama yang ada di belakangnya dan area musola yang ada di bagian sampingnya. Sementara itu di sisi yang berlawanan, kita bisa melihat ada area dapur yang berdampingan dengan area laundry di bagian belakangnya. Dan tentu saja terakhir tepat di bagian dalam tamannya akan ada area ruangan makan di desain rumah hari ini. Nah setelah Gede jelaskan posisi-posisi ruangan yang mengelilingi area tamannya, kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dulu dengan area ruangan makannya yang Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 2,25 meter. Yang mana tepat di bagian sampingnya akan ada area musola di desain rumah hari ini. Sudah Gede lengkapi dengan bukaan sunroof di bagian atasnya. Ini adalah area musola yang Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,25 meter. Area musola ini berada tepat di bagian tengah-tengah dari 2 ruangan nih kak. Area musolanya selain bisa diakses dari area taman, bisa juga diakses dari ruangan keluarga dan dari arah kamar tidur utama yang ada di belakangnya. 2 pintu yang menuju ke ruangan keluarga dan kamar tidur utama ini opsional ya. Nanti akan Gede jelaskan lebih lanjut.
Sekarang kita kembali dulu ke area taman yang ada di tengah, karena Gede mau ajak Agandasista untuk pindah ke sisi kanan untuk melihat area dapurnya nih. Area dapurnya catnya sengaja Gede bedakan ya, supaya memberikan aksen warna di bagian taman tengahnya nih. Area dapur yang berada di bagian belakang carport ini sekaligus menjadi tembusan akses samping menuju ke dalam rumahnya ya. Area dapurnya ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 2,25 meter ya kak. Yang mana kalau Agandasista lihat, dari area dapur tepat di bagian belakangnya dipisahkan dengan balok-balok kayu, akan ada area laundry yang berdampingan dengan area kamar mandi yang pertama nih kak. Dinding area laundrynya juga Gede finish dengan pasangan batu alam Palimanan. Link ada di deskripsi video. Sekarang kita lihat nih area laundrynya. Untuk area laundrynya Gede buat memanjang dengan total ukuran 3 meter dikali 1,25 meter. Yang mana seperti tadi Gede sudah jelaskan, tepat di bagian sampingnya akan ada kamar mandi yang pertama ini nih kak. Untuk area kamar mandi yang pertama Gede buat dengan total ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter. Sudah Gede lengkapi dengan kloset duduk dan juga bak mandi. Kalau kloset duduknya mau diganti kloset jongkok itu boleh ya. Bak mandinya pun kalau mau diganti shower itu juga boleh. Disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Dari arah kamar mandi melalui area ruangan laundry, kita akan menuju ke bagian kamar tidur utamanya nih. Kamar tidur utamanya berada tepat di bagian belakang dari area ruangan makan dan musolanya. Untuk area kamar tidur utamanya Gede buat dengan ukuran 4 meter dikali 2,75 meter. Untuk bukaan udara dari kamar tidur utama ini melalui pintu geser yang kita gunakan juga untuk masuk ke dalam kamarnya tadi ya. Oleh karena itu Gede mau kasih saran nih kak, jika memungkinkan membuat bukaan jendela ke arah belakang, buatlah 2 bukaan tepat berada di bagian atas dari nakasnya ya kak, atau meja sudut yang ada di samping kiri dan kanan ranjangnya. Namun bila tidak memungkinkan, gunakan saja cermin atau stiker cermin di bagian kiri dan kanan ranjangnya ya kak, seperti yang Gede desain. Kamar tidur utama ini juga punya kamar mandinya sendiri yang memiliki total ukuran 1,5 kali 1,5 meter yang dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower. Nah sekarang Gede mau kasih lihat nih. Seperti tadi Gede katakan, dari arah kamar tidur utama akan ada akses khusus berupa sebuah pintu kaca yang mengarah ke bagian musolanya. Gede buat pintu kaca ini selain untuk alur sirkulasi, juga untuk tambahan bukaan cahaya yang menuju ke kamar tidur utamanya. Namun jika kalian merasa kayaknya kebanyakan pintu deh Kak Gede, kalian boleh buat akses yang menuju ke musolanya hanya melalui area taman yang ada di sampingnya ya. Sementara untuk kisi-kisi yang ada di bagian samping yang menuju ke ruangan keluarga boleh dibuat full aja menggantikan posisi pintu yang tadinya ada di sana. Nah Gede mau tanya nih, menurut kalian perlu nggak sih buat 2 pintu tadi selain akses yang dari arah taman untuk menuju ke area musolanya? Coba komen di bawah. Nah setelah kita melihat area musolanya tadi, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 7x12-nya sudah Gede jelaskan. Yang butuh denahnya ini juga Gede sudah buat lebih besar supaya Agandasista bisa pause videonya lalu di screenshot supaya bisa dipelajari lebih lanjut ya. Di akhir video Gede juga akan berikan 2 link ke desain rumah yang punya taman yang keren juga. Siapa tahu ketemu desain yang lebih cocok. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Gede minta tolong bantuan like-nya dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.